Selamat siang pemirsa, saya Ari Mustika kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini, di antaranya jasad pencari ikan di Toba ditemukan tewas. Oknum polisi lepas tembakan di salah satu kafe di Medan ditahan. Pemkab Karo monitoring asuransi usaha ternak sapi. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, jasad pencari ikan yang hanyut di Sungai Asahan Kabupaten Toba ditemukan petugas gabungan. Jasad ditemukan 25 km dari lokasi kejadian. Arta Sintia Hutagaul, putri kedua dari Pargaulan Hutagaul, menjelaskan kronologis kepergian ayahnya. Pargaulan Hutagaul pergi dari rumahnya pada 1 Maret sekitar pukul 13 untuk memperbaiki jala ikan yang bolong dan hanya membawa 1 buah tas. Hingga keesokan harinya ayahnya tidak pulang ke rumah. Bapak awalnya itu bolo jaring, memperbaiki jaring, kan jaringnya bolong. Nah, sebelum kejadian, biasanya bapak kalau mau pergi itu bilang mau kemana dan mau ngapain gitu. Tapi pas saat kejadian, bapak pergi begitu aja, nggak permisi, nggak bilang-bilang mau kemana, dan nggak perginya juga nggak pamitan sama siapapun. Dari adik sama kami nggak ada pergi, gitu aja pergi, dan itu keadaannya pas hujan-hujan. Mengetahui hal tersebut, Walter Siagian, Kepala Desa Meranti Utara, langsung berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Toba dan pihak kepolisian, TNI, dan Basarnas serta perusahaan di sekitar lokasi kejadian dan langsung melakukan pencarian. Hilangnya Bapak Pargaulan Hutagaul ini, Pak, proses pencariannya seperti apa kemarin, Pak? Itu proses pencariannya itu kita kerahkan dari masyarakatnya sendiri dan dibantu oleh dari BPBD Kabupaten Toba, dan pada hari ini kita temukan di area lokasi Kabupaten. Pihak BPBD mengaku agak kesulitan melakukan pencarian akibat arus air Sungai Asahan yang sangat deras sehingga proses pencarian berjalan lama. Jasad Pargaulan Hutagaul ditemukan sekitar 25 km dari lokasi kejadian setelah 2 hari dilakukan pencarian, tepatnya di Batu Tiga Desa, Ujung Batu, Kabupaten Asahan. Dari ciri-ciri korban yang dijelaskan oleh pihak keluarga, Kepala Desa Meranti Utara Walter Siagian memastikan bahwa jasad yang ditemukan adalah benar warganya. Jamarlin Saragi melaporkan untuk Evarina TV. Farina TV. Sementara itu pemirsa, jasad pria diduga korban pembunuhan sadis ditemukan di dalam jurang di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Rabu pagi. Saat ditemukan, jasad korban sudah tinggal tulang belulang. Jasad korban yang diketahui berinisial A alias Gondrong pertama kali ditemukan oleh petugas Basarnas Kota Medan. Jasad korban ditemukan di dalam jurang yang terjal. Untuk mengevakuasi jasad korban, petugas Basarnas terpaksa menggunakan tali tambang. Saat ditemukan, jasad korban sudah dalam kondisi rusak, hanya tinggal tulang belulang dan celana panjang jeans yang dikenakannya. Korban diperkirakan tewas sudah berminggu-minggu. Humas Basarnas Medan, Sariman Sitorus, saat dikonfirmasi membenarkan penemuan jasad pria, diduga korban pembunuhan di dasar jurang di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Berawal dari penyelidikan Polres Tanah Karo terkait kasus pembunuhan, di mana pelaku mengakui telah melakukan pembunuhan dan membuang jasad korbannya di dasar jurang. Karena kondisi jurang curam dan berbahaya dengan kedalaman 40 meter dengan kemiringan 70 derajat, Polres Tanah Karo meminta petugas Basarnas melakukan penyisiran lokasi pembuangan jasad korban dan berhasil menemukannya. Jasad merupakan warga Stabat, Kabupaten Langkat tersebut berhasil dievakuasi dari dalam jurang sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV.
Informasi selanjutnya pemirsa, dampak abu vulkanik pasca awan panas guguran serta erupsi gunung api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara menyebabkan kerusakan pada lahan pertanian milik warga. Hasil pertanian milik warga pun terancam gagal panen. Pasca awan panas guguran serta erupsi gunung api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara berdampak pada lahan pertanian warga. Abu vulkanik tebal menyebabkan kerusakan pada lahan pertanian. Seperti petani yang berada di Desa Kutambaru, Kecamatan Tiganderket, lahan pertanian salak seluas 7.000 meter persegi yang dimilikinya diselimuti abu vulkanik, sehingga menyebabkan bakal buah maupun buah menjadi rusak. Dirinya hanya dapat membersihkan abu vulkanik yang menempel pada pohon dengan cara mengibas dedaunan menggunakan alat seadanya. Lahan kita luasnya berapa nih, Bang? Kira-kira 7.000 meter lah. 3 meter. Bang, ini terdampak abu ini sejak kapan nih, Bang? Sejak hari Selasa kemarin lah, pagi. Bang, kendalanya seperti apa dikena abu ini, Bang, tanaman, Bang? Ya seperti beginilah Bang, agak kita pun susah juga, kita mau mengerjakannya, kita mau mengambil buah pun susah Bang. Dampaknya abunya banyak sekali. Siap. Bang. Sangat berdampak lah bagi petani-petani salak Bang. Akibat aktivitas gunung api Sinabung yang masih tinggi, 4 kecamatan terdampak abu vulkanik, yakni Kecamatan Tiganderket, Kecamatan Payung, Kecamatan Kutabuluh, dan Kecamatan Tiga Binanga. Namun kerusakan lahan pertanian terparah milik warga berada di Kecamatan Tiganderket. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Oknum polisi lepas tembakan di salah satu kafe di Medan ditahan. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Oknum polisi dari Satuan Lalu Lintas Polres Binjai berinisial MJ yang diduga meletuskan senjata api di areal parkir rooftop De Tongabar, Jalan C Blutu Medan pada Kamis malam lalu resmi ditahan di Propam Polres Binjai. Aksi penembakan yang dilakukan oknum polisi terjadi pada saat tim Satgas Penanganan COVID-19 Sumut melakukan razia protokol kesehatan di kafe De Tonga tersebut. Saat itu Satgas meminta kepada pengunjung kafe untuk membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing. Oknum polisi inisial MJ bersama rekannya inisial FG yang menjadi pengunjung kafe bersama pengunjung lain langsung membubarkan diri. Saat berada di areal parkir kafe, oknum polisi mendadak mengeluarkan senjata api miliknya dan meletuskannya sebanyak 2 kali. Aksi yang dilakukan Bribka MJ oknum Satlantas Polres Binjai ini dianggap telah menyalahi kode etik kepolisian. Akibat perbuatannya, oknum tersebut langsung diperiksa oleh Propam Polres Binjai. Setelah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan bersalah, penyidik Propam Polres Binjai akhirnya menahan oknum polisi tersebut. Oknum polisi tersebut ditahan sejak 3 hari lalu. Kasubdit Penmas Humas Polda Sumatera Utara AKBP MP Nainggolan mengatakan, oknum polisi yang melepaskan tembakan saat ini sudah diproses dan sudah ditahan. Selain menahan oknum polisi, penyidik Propam juga menyita senjata api. Saat ini Propam Polres Binjai masih mengumpulkan bukti-bukti dan memintai keterangan saksi-saksi termasuk akan memintai keterangan pengusaha kafe De Tonga. Tembakan itu bagaimana juga kasusnya, Pak? Ya, yang di Binjai itu sudah ditangani dan sudah proses. Anggota tersebut sudah dilakukan penahanan oleh Propam Polres Binjai. Ya, jadi setiap anggota Polri yang memiliki senjata tentunya kan ada datanya. Kita harapkan para komandan, para pimpinan unit kerjanya agar selalu mengawasi anak buah. Lihat tingkah lakunya sehari-hari. Kalau tingkah lakunya ada cara-cara menyimpang, itu boleh diajukan lagi psikotesnya. Dan awasi penggunaan senjatanya, kartunya bagaimana, masa daluarsa kartunya masih berlaku atau tidak, ya.
Sementara itu, pihak manajemen Cafe de Tonga Rabu siang membantah aksi penembakan yang dilakukan oknum polisi dilatar belakangi adanya penagihan biaya minuman yang dipesan oknum polisi tersebut oleh karyawan. Oknum polisi tersebut spontan mengeluarkan senjata api dan meletuskannya karena panik melihat ramainya pengunjung di samping mobilnya pada saat Satgas Penanganan COVID-19 Sumut menggelar razia prokes. Saat kan datang orang Satgas COVID ini datang pada saat jam 10:30 itu Pak. Jadi 10:30 itu naiklah Satgas COVID ke rooftop ini untuk mengosongkan tempat bayaran. Saudari Fernando dengan uang, sehingga dia mengambil dana tersebut ke bawah, dan pada saat sampai bawah terjadi ada miskomunikasi sih sebenarnya itu aja Pak. Bang, terkait Sehingga mobil kelihatan seperti dikerumuni dan jadi penembakan itu aja. Pihak manajemen mengaku peristiwa penembakan tersebut terjadi di luar areal Cafe de Tonga. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menghentikan paksa aktivitas tambang tanah timbun yang tidak memiliki izin atau ilegal. Tanah timbun hasil tambang ilegal tersebut diduga digunakan untuk proyek pembangunan jalan tol Medan Aceh yang sedang dibangun di Kabupaten Langkat. 8 orang anggota DPRD Kabupaten Langkat dari berbagai fraksi ini mendatangi lokasi penambangan tanah timbun yang berada di Desa Buluh Telang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Karena tidak memiliki izin tambang, pihak DPRD langsung menghentikan semua aktivitas yang ada di lokasi tersebut. 3 unit alat berat yang sedang bekerja dipaksa berhenti, dan sejumlah truk pengangkut hasil tambang juga diusir dari lokasi. Pemilik lokasi tambang sempat memprotes aksi anggota DPRD Langkat ini, namun saat ditanya izin usaha tambang, ia tidak bisa menunjukkannya. Aksi ini dilakukan DPRD Langkat berdasarkan laporan dari masyarakat tentang adanya penambangan tanah timbun di kawasan tersebut yang meresahkan warga. Menurut anggota DPRD Langkat Ismet Barus, sidak ke lokasi penambangan tanah timbun atau biasa disebut dengan tambang galian C ini dilakukan karena disinyalir banyak lokasi tambang yang tidak memiliki izin. Selain meresahkan warga, aktivitas ini juga dinilai merusak lingkungan karena tidak memiliki AMDAL dan tidak membayar pajak kepada pemerintah. DPRD Langkat juga mendesak polisi agar segera menindak lokasi penambangan ilegal tersebut karena telah beroperasi namun tidak tersentuh hukum. Yang dikerjai galian C yang tidak dapat menunjukkan surat izin. Jadi kami langsung menyidak dan memberhentikan semua kegiatan yang ada di sini. Selanjutnya proses seperti apa, Bang? Kami akan menelusuri lebih jauh lagi dan kami akan ke ranah hukum. Jadi kami minta nanti pihak Pemda maupun pihak polisi untuk menindaklanjuti bahwasanya betul-betul galian C ini tidak mempunyai izin. Dalam hal ini sangat merugikan PAD Kabupaten Langkat. Sidak ke lokasi tambang ini akan terus dilakukan karena maraknya lokasi tambang pasir dan batu ilegal di Langkat. Tanah timbun hasil tambang ilegal ini diduga digunakan untuk proyek pembangunan jalan tol Medan Aceh yang sedang dibangun di Kabupaten Langkat. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, setelah mendapatkan vaksinasi COVID-19 jenis Sinovac, 2 warga Sumatera Utara terpapar COVID-19. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan evaluasi dan mempelajari kasus tersebut. Gubernur Sumatera Utara menyatakan 2 warganya yang telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 jenis Sinovac tetap terpapar COVID-19. Bahkan keduanya sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit karena terkonfirmasi COVID-19 dengan gejala atau simptomatik. Meski jumlahnya hanya 2 orang dibanding 148.000 peserta vaksinasi yang tidak terkonfirmasi positif COVID-19, pemerintah Provinsi Sumatera Utara tetap mempelajari kasus ini. Akan tetapi hingga saat ini, belum diketahui apakah 2 warga Sumut itu terpapar virus COVID-19 sebelum atau sesudah vaksinasi.
Sementara itu, Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan hanya mendapati seorang peserta vaksin COVID-19 yang mengalami gejala gatal-gatal berat pasca vaksinasi COVID-19. Sedangkan kejadian pasca imunisasi lainnya tergolong ringan dan tidak berbahaya bagi kesehatan. Itu keputusan. Tidak. 2 orang saat ini yang dari 148.000 kemarin, itu ada 2 orang yang terkena. Maksudnya dirawat. Padahal orang itu sudah divaksin. Nah, sekarang sedang dipelajarin apakah dia terkena virus itu sebelum divaksin atau sesudah divaksin. Nah, ini yang tidak bisa kita dapat. Tapi pastinya dari 148.000, salah satu saya ya, itu ada 2 orang yang masih terpapar. Tapi kan kecil sekali persentasenya. Tidak ada kekebalan tubuh itu terus menyelesaikan persoalan virus. Itu Tuhan yang tahu. Walaupun kita sudah divaksin, kita sudah kena, tetap protokol kesehatan ini mutlak. Ya, jangan bicara itu lagi. Saya minta protokol kesehatan itu mutlak. Saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara sedang melaksanakan vaksinasi COVID-19 tahap 2 bagi pekerja pelayanan umum dari TNI Polri, ASN, hingga pengemudi angkutan umum dan pedagang pasar. Daniel P. Kuali melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Karo, Sumatera Utara melakukan pemantauan ternak sapi milik warga yang telah diasuransikan kepada pemerintah. Asuransi ternak ini diharapkan dapat membantu peternak sapi maupun kerbau agar peternak tidak mengalami kerugian yang lebih besar jika sewaktu-waktu hewan ternaknya mengalami kematian. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Karo, Sumatera Utara melakukan pengecekan sekaligus pemantauan terhadap hewan ternak sapi milik warga yang telah diasuransikan kepada pemerintah di Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo. Pemantauan ini juga sekaligus untuk memastikan kondisi hewan ternak dalam keadaan sehat dan mendapat perawatan yang baik oleh peternaknya. Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Karo, asuransi usaha ternak sapi ini merupakan program pemerintah sejak beberapa tahun lalu, yang diadakan untuk membantu peternak sapi maupun kerbau agar tidak mengalami kerugian lebih besar jika sewaktu-waktu ternaknya mengalami kematian. Bagi peternak yang ingin mendaftarkan ternaknya dengan syarat berjenis kelamin betina, minimal berumur 1 tahun, dan asuransi ini berlaku untuk hewan ternak sapi dan kerbau saja. Kemudian peternak membayar premi sebesar Rp40.000 per tahunnya, lalu ternak akan diberi label pada bagian telinga. Jika ternak mati akan mendapatkan ganti rugi sebesar Rp10 juta, dengan catatan jika kematian wajar harus memberikan keterangan serta dokumentasi yang jelas dan lengkap untuk klaim asuransi. Sementara itu, jika ternak hilang akan mendapat ganti rugi sebesar 70%, serta jika ternak dilakukan mati paksa akan diganti rugi 50%. LTSK ini kan kita ada namanya program pemerintah asuransi ternak sapi ataupun kerbau, yang mana pemerintah sebenarnya kalau ternak kita ikut asuransi, dia kan sebenarnya preminya pertanggungannya adalah sebesar 200.000, tapi pemerintah bantu 80%. Berarti dari 80% itu petani hanya dikenakan lagi 40.000, karena sebenarnya kan dia 200.000. Jadi karena di pemerintah bayar 80%, jadi 20% lagi ditanggung oleh masyarakat peternak. Sementara menurut peternak, asuransi ini sangat membantu jika sewaktu-waktu ternak mengalami kematian maupun kehilangan, dan mengajak kepada peternak sapi dan kerbau untuk mengikuti asuransi ini. Asuransi untuk hewan ternak kita ini. Kalau asuransi ternak ini sangat bermanfaat karena misalkan ternak kita mati karena sakit, itu ditanggung premi asuransi, terus karena hilang itu menanggulangi kelompok. Harapan kita ke depannya seperti mana ini?
ikut terus asuransi Pak. Bang, ini total yang kita asuransikan punya kita apa? Ternak kita berapa? 28 ekor Pak. Sesuai catatan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Karo, untuk tahun 2020 sudah terdaftar sebanyak 152 ekor ternak sapi dan kerbau yang diasuransikan. Pada tahun 2021 sudah mencapai 133 ekor. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, warga Kelurahan Sibuluan Raya, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah dihebohkan dengan adanya pohon pisang dengan jumlah dan ukuran yang tak lazim. Pasalnya pohon pisang ini menghasilkan ribuan pisang dengan ratusan tandan yang panjangnya mencapai 3 meter. Pohon pisang milik Sahril Purba warga Sibuluan Raya, Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah ini mendadak viral lantaran memiliki buah pisang yang tidak lazim. Selain jumlah buahnya ribuan, tandannya pun tumbuh panjang sekitar 3 meter hingga menyentuh tanah. Sang pemilik tidak menyangka pohon pisang miliknya berbuah banyak dengan tandan yang panjang. Awalnya tidak ada yang aneh dengan pohon pisang ini, lantaran saat ditanam 1 tahun lalu, buah pisang tumbuh normal seperti buah pada umumnya. Keanehan pun baru terjadi sekitar 6 bulan terakhir, buahnya terus bertambah hingga menjulur ke tanah. Keanehan buah pisang ini pun mendadak viral dan menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Bahkan tak jarang, warga yang datang melihat pohon pisang unik tersebut dan tak lupa untuk bersuah foto. Benih tidak ada, cuma yang minta bibitnya banyak. Oh, minta bibitnya udah banyak Pak. Iya. Berarti udah lama ditanam dia Pak? Kira-kira 1 tahun lebih lah. Biasa. Kalau ini kira-kira udah 6 bulan berada. Yang lalu Pak ya? Peminat untuk meminta bibit ya? Enggak, berfoto banyak. Kalau tengoknya kan ingin orang itu berfoto, ya berfoto. 3 meter lah. 3 meter. Satu pohon pisang ini biasanya hanya berbuah 10 hingga 15 tandan pisang. Namun setelah dihitung ternyata mencapai ratusan tandan dan jumlahnya terus bertambah hingga sekarang. Pemilik pohon pisang ini juga mengaku tidak pernah memberikan pupuk atau obat-obatan apapun, sebab pisang yang tumbuh di depan pekarangan kediamannya ini dibiarkan tumbuh secara alami. Baharuddin Simanulang melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Ari Mustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.